Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera buat kita semua. Hari ini update COVID-19 Provinsi Riau, Sabtu 18 April 2020. Ada beberapa hal yang akan kami sampaikan mengenai penambahan kasus positif di Provinsi Riau. Per hari ini ada penambahan 4 kasus positif, sehingga total di Provinsi Riau pasien COVID-19 yang positif adalah 30 kasus. Ada 17 pasien yang masih dalam perawatan, 9 sudah dipulangkan dan 4 meninggal dunia. Kemudian jumlah PDP yang masih dirawat 150 orang. Kemudian 139 PDP itu dari hasil swabnya negatif dan sudah pulang. Kemudian ada 28 PDP yang meninggal dunia. Ada 11.000 orang ODP yang masih dalam pemantauan dan 27.000 orang sudah selesai masa pemantauannya. 4 kasus yang positif hari ini, 3 pasien berasal dari Kota Dumai. Ini merupakan suatu klaster yang lumayan besar menurut kami. Pasien yang pertama, pasien nomor 27 adalah Tuan S, umur 54 tahun, Kecamatan Dumai Kota. Saat ini sudah dirawat dan isolasi di rumah sakit di Kota Dumai. Tuan S memiliki riwayat perjalanan ke daerah terjangkit, yaitu dari Bekasi sebelumnya. Kemudian pasien nomor 28 adalah dengan inisial K, 46 tahun. K ini merupakan kontak erat dengan Tuan S, suami istri, 54 tahun. Jadi Tuan S 54 tahun, istrinya 46 tahun. Kemudian pasien nomor 29 yang positif atau pasien nomor 3 untuk pengumuman hari ini adalah cucu atau kontak erat dari kasus nomor 27, Tuan S. Pasien ini masih balita, umurnya 2 tahun. Dan merupakan sama warga Kecamatan Dumai Kota dan saat ini sudah dirawat dan isolasi di rumah sakit di Kota Dumai. Sehingga dengan penambahan 3 kasus positif di Dumai, total jumlah kasus di Kota Dumai yang positif ada 6 kasus. 6 kasus di Dumai, 4 kasus di Pelalawan, 1 kasus di Rokan Hulu, 1 kasus di Kampar, 1 kasus di Siak, kemudian 1 kasus di Tembilahan, selebihnya ada 1 kasus lagi di Mandau ya, jadi di Mandau tapi waktu itu dirawat di Rumah Sakit Arifin Ahmad dan sisanya berasal dari Kota Pekanbaru. Artinya dengan penambahan kasus Dumai 3 orang menjadikan Dumai itu menjadi jumlah pasien COVID-19-nya jadi nomor 2 tertinggi sesudah Kota Pekanbaru. Hal ini menjadi perhatian dari pemerintahan Kota Dumai. Kemungkinan dalam waktu dekat pemerintah Kota Dumai akan memperlakukan juga PSBB karena dengan seperti ini kemungkinan besar Dumai sudah bisa dikatakan wilayahnya terjangkit walaupun memang di dalam edaran Kementerian Kesehatan belum dinyatakan, tapi kalau kita melihat surveillance dari kasus nomor 27, 28 dan 29 ini, kita melihat ada hal-hal yang menjadikan Kota Dumai kemungkinan sudah merupakan wilayah terjangkit. Nah, cuman kita harus memastikan ini, kita tentu tetap menunggu dari Kementerian Kesehatan. Kemudian pasien nomor 30, pasien ini adalah usianya 60 tahun, inisialnya NT, merupakan warga Kecamatan Marpoyan Damai Pekanbaru. Saat ini sudah dirawat di rumah sakit di Pekanbaru. Nah, beliau ini tidak memiliki riwayat perjalanan. Nah, ini menjadikan kita harus lebih hati-hati lagi, lebih waspada sehingga hindari bepergian kalau memang tidak diperlukan di Pekanbaru terutama.
Tetapi pasien ini memiliki waktu datang ke rumah sakit, kemudian mendatangi poli paru di salah satu rumah sakit, berobat ke dokter paru di sana, langsung langsung didiagnosis sebagai PDP. Kemudian langsung diisolasi dan terbukti memang beberapa hari kemudian hasil swabnya keluar menyatakan pasien ini positif. Dan hal ini menjadikan 4 kontak tracing tadi, 4 pasien tadi dilakukan kontak tracing, dan kontak tracing pasien yang di Dumai ini juga merupakan kontak tracing yang juga lumayan banyak, sehingga Dinas Kesehatan Kota Dumai dan mungkin dibantu teman-teman epidemiolog sama teman-teman puskesmas di Kota Dumai melakukan kontak tracing yang cepat kepada kontak erat pasien yang nomor 27, 28, dan 29 dari Kota Dumai tadi. Dengan begitu, beberapa hal tadi sudah saya sampaikan, pengumuman yang berkaitan dengan berita hari ini. Jadi total jumlah kasus positif di Provinsi Riau sudah 30 orang. Kita harus tetap hati-hati. Kemudian hindari bepergian, tetap cuci tangan setiap saat, pakai masker seandainya memang harus keluar rumah. Kepada para anak-anak muda, kepada orang-orang yang masih kuat daya tahannya, hindari berkontak erat dengan orang-orang tua kita di rumah, karena mereka lah, kalau kita lihat dari data pasien-pasien COVID-19 yang positif memang rata-rata di usia 50 dan 60 tahun. Kasus yang anak ini kasus pertama kita yang positif di usia di bawah 5 tahun. Dan memang tadi malam juga ada kasus PDP yang meninggal, ada 2 kasus PDP yang meninggal tadi malam, satu di RSUD Arifin Ahmad, satu lagi di salah satu rumah sakit swasta di Pekanbaru, dan sudah dilakukan swab, sehingga kita menunggu apakah benar pasien yang meninggal ini COVID-19 atau bukan. Tapi pemulasaran jenazahnya tentu sesuai standar COVID-19. Kemudian yang terakhir saya sampaikan, lakukan physical distancing, kewaspadaan, kemudian saling mendukung, saling membantu, bagaimana supaya kita bisa menghadapi badai COVID-19 ini, kita bisa cepat berlalu COVID-19 ini, sehingga kehidupan kita bisa relatif kembali normal. Tapi saat ini tentu dibutuhkan kemauan masyarakat untuk menjaga bagaimana supaya tidak melakukan hal-hal yang berkaitan dengan sosial dan fisikal tanpa melakukan distancingnya. Mungkin itu saja dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.